Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami membesarkan, mengagungkan nama Tuhan dalam ibadah kami. Kami bernyanyi bagi Tuhan, kami bermazmur bagi Tuhan. Ya Allah, kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar oleh kuasa Roh Kudus, hati kami dilembutkan dan siap untuk menerima firman-Mu, sehingga benih-benih kebenaran firman Tuhan bertumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Ya Allah, biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita minggu ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 5 sampai 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari di dalam kesetiaan. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis datang sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, sebagaimana telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes datang menyerukan perubahan sikap. Yohanes datang menyerukan pertobatan bagi seluruh penduduk Judea, Yerusalem, agar mereka benar-benar dipersiapkan menyambut kerajaan Allah yang ditandai dengan lahirnya Sang Bayi Kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, coba kita perhatikan apa yang terjadi setelah Yohanes Pembaptis datang dan menyerukan bahwa ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Maka apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis membuka cakrawala umat penduduk Yerusalem, Judea, dan sekitarnya. Mereka diarahkan untuk mengingat apa yang telah disuarakan oleh sang nabi, bahwa setiap orang harus mempersiapkan jalan yang lurus. Setiap orang harus mempersiapkan jalan yang rata sebagai tanda menyambut kehadiran kerajaan Allah, menyambut kasih sayang Allah, menyambut perhatian Allah, menyambut keselamatan yang akan Tuhan Allah adakan bagi umat terpilih Israel keturunan Abraham. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena umat telah diarahkan kepada suara sang nabi, maka mereka datang dan berseru, "Apakah yang akan kami lakukan?"
Maka Yohanes mengatakan, berilah dirimu dibaptis sebagai tanda pertobatan. Berilah dirimu dibaptis bahwa engkau mengenal setiap kelemahan dan kekuranganmu. Berilah dirimu dibaptis bahwa engkau benar-benar menyadari bahwa hidupmu penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka mereka datang berbondong-bondong, penduduk Yudea dan Yerusalem datang kepada Yohanes, menyerahkan diri mereka dibaptis dengan sukarela sebagai tanda mereka mengakui setiap dosa dan pelanggaran mereka, dan mereka menyadari bahwa hidup mereka bertentangan dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka datang di dalam penyesalan dosa. Mereka datang di dalam pengakuan akan setiap pelanggaran yang mereka lakukan, dan mendengarkan suara yang berseru-seru di padang gurun itu, mereka menyerahkan diri sebagai wujud untuk meratakan jalan bagi kerajaan Allah, bagi Sang Raja yang akan menyelamatkan dan membebaskan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebuah respon yang sangat baik dari penduduk Yerusalem menyambut suara yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah hanya sebatas tanda. Apa yang ia lakukan hanya sebatas lambang bahwa mereka merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui setiap kelemahan dan dosa. Tetapi Yohanes juga bersaksi bahwa satu pribadi yang akan datang dan bahkan sudah ada di tengah-tengah mereka adalah kudus adanya, agung dan mulia. Maka Yohanes Pembaptis berkata bahwa hanya sekedar membungkuk dan membuka tali kasutnya saja Yohanes Pembaptis tidak layak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes Pembaptis adalah anugerah Allah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Elisabet dan Zakaria. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang kudus yang melayani Allah, tetapi dia tetap mengaku bahwa hanya sekedar membungkuk dan membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Begitu agungnya, begitu kudusnya, begitu besarnya pribadi yang akan datang yang berada di belakang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Yohanes kepada penduduk Yudea dan Yerusalem menandakan bahwa begitu rendahnya kehidupan kita, begitu hinanya kehidupan kita dibandingkan Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Yohanes yang sudah berasal dari Allah, yang melayani Allah, mengatakan bahwa hidupnya tidak layak hanya sekedar membungkuk dan membuka tali kasutnya. Bagaimana dengan penduduk Yerusalem? Bagaimana dengan penduduk Yudea yang penuh dengan pelanggaran dan dosa? Bukankah mereka benar-benar tidak layak untuk bertemu dengan Yesus yang adalah anak Allah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka baptisan yang disampaikan oleh Yohanes adalah sebagai persiapan untuk membuka jalan bahwa mereka berkenan, bahwa mereka bersedia menyambut Yesus yang datang itu. Sebagai lambang mereka merendahkan diri di hadapan Allah, menyambut Raja yang Maha Agung itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yohanes tetap merendahkan diri di hadapan Yudea dan Yerusalem. Setelah ia mengatakan bahwa untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun ia tidak layak, Yohanes juga berkata bahwa
Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang berasal dari Allah, yang akan memurnikan setiap hati, yang akan menguduskan setiap hati, yang akan membaharui setiap hati, yang akan melayakkan setiap pribadi untuk bertemu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Lalu Yohanes berkata bahwa ia hanya membaptis dengan air sebagai lambang penyesalan dosa. Ia membaptis dengan air sebagai tanda bahwa mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Tetapi yang datang kemudian, yaitu Yesus Kristus, akan membaptis dengan Roh Kudus yang mengubah seluruh kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang murni kembali, yang dikuduskan kembali, yang dilayakkan bertemu dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5. Roma 6 ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mempertegaskan makna baptisan yang akan diterima setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa baptisan itu tidak hanya sekedar baptiso yang akan menenggelamkan setiap kelemahan dan dosa. Bukan. Baptiso adalah benar-benar kita telah terkubur dan mati bersama-sama dengan Kristus yang mati dan menerima pembaharuan hidup sebagaimana Kristus yang bangkit, yang memiliki kehidupan yang baru di dalam kekudusan. Maka setiap orang yang dibaptis dalam Kristus Yesus akan menerima hidup baru karena Roh Kudus telah berkuasa atas setiap pribadi yang telah menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka setiap pribadi yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus ini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita satu dalam kematian, maka kita satu dalam kebangkitannya. Hidup diperbaharui menjadi umat yang berkenan karena telah dikuduskan di dalam kuasa darah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Setelah Yohanes menyampaikan hal sedemikian kepada penduduk Judea dan Yerusalem, lalu Yesus datang ke Sungai Yordan dan Ia menyerahkan dirinya dibaptis di Sungai Yordan itu. Walaupun Yohanes pada awalnya berkata bahwa ia tidak layak untuk dibaptis oleh Yohanes dan seharusnya Yohaneslah yang menerima baptisan itu. Tetapi Yesus berkata bahwa biarlah terjadi atau biarlah berlaku sedemikian adanya. Maka Yesus turun ke Sungai Yordan. Dibaptis di Sungai Yordan dilakukan oleh Yohanes sebagai lambang bahwa Yesus yang adalah Allah benar-benar sama dengan manusia, merendahkan diri dan ditenggelamkan di Sungai Yordan itu melalui baptisan Yohanes sebagai lambang bahwa di dalam Yesus yang walaupun ia tidak memiliki dosa dan tidak berbaur dengan dosa, tetapi ia melakukannya sebagai manusia yang sempurna, taat kepada hukum Taurat. Maka ia melakukan seturut dengan hukum Taurat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus harus dibaptis di Sungai Yordan. Bukan karena ia telah berdosa.
Tapi sebagai tanda bahwa manusia di muka bumi ini telah berdosa, maka ia juga harus melakukannya. Dan ketika ia telah bangkit dari sungai Yordan itu, atau ketika ia telah naik dari sungai Yordan itu, Yohanes melihat, dan bahkan seluruh orang banyak melihat, langit, Markus berkata, langit seolah-olah terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan terdengarlah suara yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada suara yang datang dari langit atau dari surga yang memberikan sebuah kesaksian bahwa Allah bersaksi di tengah-tengah dunia, siapakah Yesus yang sesungguhnya yang telah melakukan ketaatan dengan masuk ke sungai Yordan itu. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Allah bersaksi bahwa Yesus adalah anak yang telah menjadi sama dengan manusia. Allah bersaksi bahwa ia adalah berkenan kepada Yesus yang telah menjadi sama dengan manusia. Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk melakukan rancangan Allah demi keselamatan dunia, demi keselamatan setiap pribadi yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka Yesus datang dan melakukan kehendak Allah untuk melakukan pembaharuan bagi setiap orang yang mau mendengarkan suaranya. Yesus datang mau memberikan pembaharuan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu, maka setiap orang yang mau percaya kepada Yesus ditandai dengan baptisan. Maka di dalam baptisan itu setiap pribadi akan menerima kuasa Roh Kudus yang menuntun dia hidup di dalam kebenaran Allah, dilayakkan menjadi pribadi-pribadi warga kerajaan Allah yang telah dihadirkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana tema minggu kita hari ini, bersama dengan baptisannya, gereja meneladankan kebaikan. Bersama dengan baptisannya, gereja meneladankan kebaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yohanes tadi berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Maka setiap warga gereja yang telah menerima baptisannya, yang telah menerima baptisan Roh Kudus itu harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka harus mencerminkan kebenaran Allah, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Jadi tidak hanya sekedar dibaptis, tetapi harus menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Allah, hidup dalam kebenaran sebagai warga kerajaan Allah yang benar-benar telah dibenarkan oleh Allah. Maka itulah tanggung jawab kita sebagai gereja yang telah menerima baptisan Yesus dan yang telah menerima kuasa Roh Kudus. Maka gereja harus selalu tampil sebagai cermin, sebagai teladan, sebagai terang, sebagai garam yang akan memberikan rasa yang terbaik dalam kegelapan dunia. Oleh karena itu sebagai warga gereja, kita harus bertanggung jawab hidup dalam kebenaran dan di dalam kekudusan sebagai warga kerajaan Allah. Maka itulah tanggung jawab kita sebagai pribadi yang telah dihantarkan memasuki tahun yang baru ini. Maka sebagai tahun yang penuh dengan pembaharuan, tahun yang penuh dengan keselamatan, tahun yang penuh dengan anugerah, hiduplah di dalam anugerah Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kesetiaan dan ketaatan di dalam peribadahan kepada Allah. Maka sepanjang tahun ini engkau akan diberkati oleh Allah dan hidupmu selamanya berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di awal tahun ini kita diingatkan, engkau telah menerima keselamatan,
engkau telah menerima pembaharuan, engkau telah menerima kuasa Roh Kudus, maka di dalam tuntunan kuasa Roh Kuduslah engkau menjalani hari-hari kehidupanmu tahun 2021 ini untuk melakukan segala pekerjaan baik dan benar yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesamamu, maka hidupmu akan berkenan kepada Allah dan engkau akan menerima hidup berkelimpahan di dalam kasih karunia Allah. Maka hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus, nyatakanlah kebaikan dan kebenaran, percayalah Allah berkenan akan hidupmu, Ia memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengutus putra-Mu Yesus Kristus, sehingga di dalam pertolongan Yesus Kristus kami menjadi pribadi yang disempurnakan, dan oleh kuasa Roh Kudus kami dikuduskan, dibenarkan, dan dilayakkan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Ya Allah Bapa, kiranya dalam tuntunan Roh Kudus kami menjalani hari-hari hidup kami dalam kebaikan dan kebenaran, sehingga hidup kami benar-benar menyenangkan Tuhan dan sesama kami. Dan di dalam kebaikan kebenaran, kami menjalani tahun penuh pengharapan ini di dalam kasih setia Tuhan dan menerima berkat surgawi yang berkelimpahan. Ya Allah Bapa di sorga, tuntunlah dan berkatilah kehidupan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah, yang beribadah di gereja. Dalam kekhawatiran kami akan pandemi COVID-19 ini, Tuhan lindungi kami, Tuhan bungkus kami, Tuhan selamatkan kami. Jangan biarkan kami sakit, jangan biarkan kami terkapar atau terinfeksi. Biarlah dalam naungan sayap kasih Tuhan, kami aman dan terlindungi. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, oleh karena berkat-Mu, kami jalani hari-hari hidup kami dalam penuh pengharapan, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah kehidupan kami, karena kami hidup dalam kebenaran oleh tuntunan Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.